Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topan. Apa kabarnya hari ini Pak Fahmi dan Bu Titin? Alhamdulillah, Pak, baik. baik. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. semuanya Pak Topan gimana baik kabarnya? dan kumpul. Alhamdulillah sama. Oke ya. Jadi kita Ya, sudah sepakat bahwa hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan ya pada sesi hari ini ya. Saya sendiri Taufani nanti bertindak selaku pengamat. Kemudian untuk coach di rule yang pertama ini yaitu Bu Titin. Kemudian Pak Fahmi berperan sebagai coach ya. Sebelum kegiatan praktik coaching kita mulai ya, akan ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian ya. Jadi di sini nanti saya akan apa mengamati apa yang dikembangkan ya, yaitu berkaitan dengan alur tirta itu juga ya, dimana alur tirta itu kan ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dari alur tirta tersebut mudah-mudahan pada kegiatan coaching nanti bisa tampak semua ya, Bapak Ibu. ya Kemudian baik Pak. berikutnya saya akan menanyakan kepada coach nih ya, yaitu kepada Bu Titin. Yang pertama, di kesempatan kali ini Bu, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Titin selaku coach? Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Taufani sebagai observer di kegiatan coaching yang kami lakukan hari ini. Baik Bapak, kompetensi yang akan saya lakukan di coaching kali ini, bagaimana saya hadir secara penuh, kemudian saya bisa mendengarkan aktif di coaching saya dengan Pak Fahmi hari ini Pak. Oke, berarti ada dua kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Titin, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya. Betul sekali Pak. Kemudian dari kedua kompetensi tadi eh, di bagian mana, maksudnya kompetensi yang mana yang secara spesifik nanti akan saya observasi Bu? Ya, baik Pak. Jadi kompetensi yang akan yang mana yang saya kembangkan secara aktif dan spesifik itu Pak, mungkin mendengarkan secara aktif. Jadi dengan mendengarkan secara aktif solusi-solusi yang disampaikan Pak Fahmi, jadi saya bisa kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan Pak Fahmi, mungkin saya bisa menggali lebih, kemudian ide-ide yang disampaikan Pak Fahmi itu saya bisa paham apa yang ide seperti apa nanti yang akan disampaikan Pak Fahmi. Oke, ya. Jadi mendengarkan aktif ya supaya Ibu bisa pesan yang disampaikan oleh atau pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Fahmi bisa terdengar lebih jelas ya. Betul sekali Pak, betul. Kemudian indikator kompetensi tersebut, maksudnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi tadi, kira-kira apa Bu? Ya, indikator ketercapaian dari kompetensi yang sudah saya bicarakan di atas tadi Pak, saya menginginkan rencana aksi. Jadi bagaimana si coach mendapatkan solusinya sendiri dengan galian-galian pertanyaan saya yang berbobot, sehingga Pak Fahmi sebagai coach bisa menyelesaikan kasus yang dihadapinya sekarang. Oke ya. Jadi kalau begitu supaya kita lebih cepat nih ya. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Titin sebagai coach dan Pak Fahmi sebagai coach ya. Oke, silakan Bu. Pak. Ya, baik, sebelumnya terima kasih Pak Taufani sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan coaching.
di sore hari ini. Pak Fahmi sebagai coach, kemudian saya sebagai coach. Ya. Assalamualaikum Pak Fahmi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Iya. baik, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Tadi saya dengar dari Bu Susi, Bapak mencari saya. Ada apa nih Pak? Iya, Bu. Kayaknya tadi saya nanya Bu Susi, saya lihat di meja Ibu nggak ada. Jadi saya Iya betul sekali Pak. Tadi saya keluar ada urusan sedikit. Iya, betul, Bu. Jadi begini, Bu. Saya ini sebenarnya pingin sharing sama Ibu terkait dengan pembelajaran di kelas saya ya, Bu. Oh Eh, iya, silakan Pak, silakan. Jadi di kelas saya itu, Bu, rata-rata anak itu, Bu, hampir sebagian besar tuh nilai mereka itu di bawah KKM, Bu. Padahal kalau dalam proses pembelajaran yang saya rasakan tuh saya sudah berusaha secara semaksimal mungkin untuk pembelajaran ke mereka. Tapi kok mereka tuh masih malas sekali, Bu. Saya perhatikan antusias mereka untuk belajar juga sangat kurang, Bu. Oh begitu ya Pak ya. Masalahnya nilai anak di kelas Bapak itu di bawah KKM. Kemudian kurang Iya, Bu. tertarik dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Itu Pak ya. Iya, Bu. Iya. Ini Pak Fahmi, kira-kira nih Pak Fahmi, kalau menurut Pak Fahmi nih, apa yang membuat murid Pak Fahmi ini jadi rendah nilainya dan di bawah KKM? Coba kalau bisa Pak Fahmi ceritakan apa permasalahannya kira-kira. Nah, yang saya rasakan itu, Bu, ya, mereka itu kan seperti malas belajar ya, Bu. Jadi kalau dalam belajar, terkadang itu mereka itu seperti melamun. Padahal Oh, saya tegur itu, Bu. Saya tegur mereka langsung. Tapi lama kemudian mereka itu lagi melamun lagi. Itu kondisinya, Bu, yang terjadi dalam kelas itu, Bu. artinya kemarin udah Bapak tegur, Pak ya, anaknya malas tadi udah Bapak tegur beberapa kali, tapi hasilnya belum ada Pak ya? Iya, Bu, masih aja melamun. Masih melamun, tahap apa aja yang dipikirkannya itu Pak ya? Iya, Bu, iya. Iya, permasalahannya adalah mungkin anaknya kurang tertarik dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan, kemudian anaknya mungkin malas Pak ya. Nah, jadi kira-kira nih Pak Fahmi, anak-anak tertarik tidak dengan model pembelajaran yang Bapak sampaikan sebelumnya? Kalau saya perhatikan memang anak itu kurang antusias ya, Bu, dalam pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas, Bu. Iya. Oh, kurang antusias Pak ya? Pak ya? Iya, Bu. Nah, biasanya Pak, sebelum-sebelumnya kalau Pak Fahmi mengajar di kelas itu, Pak Fahmi menggunakan metode apa biasanya? Saya itu kan pakai metode pembelajaran langsung ya, Bu, ya. Media yang saya gunakan itu, Bu, modul yang pernah dibagikan dari kabupaten tuh, Bu. Oh Habis iya iya Pak, iya iya. Ya, saya juga Ya, ada ya. tuh Pak. Nah, yang dari kabupaten tuh, Bu, itu kan Iya, lengkap betul. isi itu, Bu, dengan Iya. uraian soalnya dan segala macam. Setelah itu saya juga sering mencatat materi itu di papan tulis. Oh Itu, iya. Bu, yang saya iya. Iya. Jadi Pak Fahmi sudah menerapkan pembelajaran menggunakan modul yang dari Dinas Pendidikan itu ya Pak ya. Kemudian Sudah, Bapak Bu. juga mencatat, ya juga Bapak juga metode pembelajarannya Bapak dengan mencatat di papan tulis. Nah, gini Pak, selain media buku, kemudian modul yang Bapak dapat dari Dinas Pendidikan, kemudian ditulis di papan tulis, kira-kira menurut Pak Fahmi ini, selain buku, kemudian tulis di papan tulis, pernah tidak Pak Fahmi mencoba cara yang lain? Kalau cara yang lain di sini yang saya masih bingung itu, Bu, ya. Makanya saya mencoba sharing dengan Ibu nih. Jadi ya bingungnya saya hanya gambaran saya itu hanya modul itu saja, Bu, yang pikir saya sudah cukup baik. Ternyata praktik di lapangannya ya anak-anak memang antusiasnya sangat minim sekali, Bu. Oh ya, Bapak masih bingung Pak ya?
Jadi Masih Bu. permasalahan yang Bapak hadapi ini adalah banyaknya murid Bapak yang nilainya di bawah KKM, kemudian Ya. malas, ya, kemudian anak-anak kurang tertarik dengan pembelajaran yang Bapak udah sampaikan. Udah beberapa kali Bapak tegur, tapi belum ada perubahan Pak ya? Masih belum ada perubahan Bu, luar biasa. Belum ada perubahan. Iya baik Pak. Kalau menurut Pak Fahmi nih, cara lain agar murid di kelas Bapak itu tertarik mengikuti pembelajaran yang disampaikan Bapak. Apa tepat dan cocok ini agar murid Bapak minat belajarnya bagus, kemudian nilai mereka tidak bawah KKM lagi. Kira-kira ada cara lain tidak Pak? Selain yang sudah Bapak lakukan tadi, menggunakan modul, kemudian mencatat di papan tulis, Iya ada Bu. tidak Pak? Saya Yang tuh lain. baru kebayang ya Bu ya, di kelas itu kan ada proyektor Bu ya. Nah, Oh ya, mungkin Bu ya, mungkin kali itu bisa saya manfaatkan sebagai media pembelajaran saya. Nanti dengan adanya proyektor saya pingin mencoba menampilkan PowerPoint. Materi pembelajarannya melihat di PowerPoint, bisa saja saya menampilkan video pembelajaran Bu. Karena yang saya ingat, iya, yang saya ingat di laptop saya itu ada video pembelajaran terkait materi yang saya sampaikan Bu. Ya, jadi seperti itu Bu. Oh gitu ya. Jadi yang ingin Pak Fahmi buat untuk pembelajaran yang selanjutnya itu proyektor sama PPT Pak ya. Iya. Nah, Pak Fahmi punya ide tadi nih, proyektor sama PPT. Itu kalau menurut Pak Fahmi bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak yang dulunya pemalas, kemudian pembelajaran yang disampaikan Pak Fahmi kurang menarik? Kalau dengan cara itu, kalau menurut Bapak bisa tidak merubah anak-anak itu Pak? Supaya anak itu lebih tertarik dan lain sebagainya dengan pembelajaran Bapak yang sampaikan. Menurut saya itu sangat membantu Bu. Apalagi ada tambahan lagi nih Bu ya. Tambahannya begini, HP Bu. Kan kita ketahui ya Bu ya, HP itu kan seperti tidak jauh dari yang namanya anak-anak ya untuk memegang HP ya Bu. Selain tadi PowerPoint, video pembelajaran. Jadi HP itu akan saya coba terapkan ke anak-anak untuk mereka memahami beberapa aplikasi pembelajaran yang untuk membantu mereka memahami suatu materi Bu. Nah, jadi saya coba nambah HP juga Bu. Saya yakin dengan media-media itu akan membantu mereka untuk minat belajarnya Bu. Ya. Oh ya. Jadi usaha Pak Fahmi untuk menambah anak lebih tertarik lagi dengan pembelajaran yang nanti disampaikan Pak Fahmi itu dengan HP Pak ya? Iya, HP. Iya, selain proyektor, PPT, kemudian video pembelajaran, ini Bapak menambahkan aplikasi yang ada di HP tentang pembelajaran yang menarik Pak ya untuk anak. Nah, iya Bu ya. Dari yang sudah Pak Fahmi sampaikan tadi ini ada 4 Pak ya ide yang Bapak sampaikan kepada saya dengar tadi tentang pembelajaran yang nantinya mungkin dan mudah-mudahan bisa menarik perhatian anak-anak ya. Nilai anak yang bisa nggak Pak Fahmi ceritakan lagi kembali apa yang Pak Fahmi lakukan ke depannya? Nah, jadi ke depannya dalam waktu dekat ini saya akan merancang pembelajaran Bu ya dengan menggunakan media yang tadi saya sampaikan seperti memanfaatkan sarana proyektor, lalu media PowerPoint, video pembelajaran dan HP juga agar mereka tidak menonton dalam pembelajaran karena hubungannya dengan matematika tadi ada beberapa aplikasi yang memang mereka dapat saya ajarkan nanti secara langsung Bu, dan saya yakin akan tertarik anak dengan aplikasi yang akan saya sampaikan nanti. Oh begitu Pak ya. Ya memang Pak Fahmi, sekarang anak-anak ini kan gadget itu udah mainan sehari-hari.
Dia mungkin Iya, Bu. lebih sering Game. main gadget Pak ya daripada nonton TV sekarang Pak ya. Iya, Bu. Betul, Eh, betul, saya Bu. pikir bagus, saya pikir bagus sekali rencana Bapak ke depannya ya. Dari awal saya memang sudah menduga kalau Pak Fahmi itu pasti bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Semoga aksi Bapak yang sudah diimplementasikan yang sudah Bapak bicarakan tadi bisa diimplementasikan di kelas Bapak dengan baik ya Pak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah ini Pak, kira-kira nih apa komitmen Bapak yang yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Mulai nanti malam, Bu, sama besok saya langsung akan menyiapkan media pembelajaran seperti yang tadi saya sampaikan, Bu. Dan secepatnya, Bu. Oh, secepatnya, mantap sekali Pak Fahmi ini ya. Baru sekarang Pak Fahmi mengeluarkan ide-idenya, besoknya langsung mau diimplementasikan di kelasnya. Wah, mantap sekali Pak Fahmi ini. Nah, Baik, Bu. lalu Pak Fahmi nih, siapa kira-kira yang akan membantu Pak Fahmi dalam melaksanakan komitmen yang sudah Bapak buat tadi? Saya akan coba minta bantu di sini sama Bu Dwi sebagai guru sesama mapel ya, Bu ya. Untuk saran dan masukannya, begitu juga dengan pengembangan media saya minta bantu Pak Edi karena beliau itu adalah sebagai tim IT di SMA, Bu. Wah, mantap sekali itu Pak ya, apalagi sudah dibantu dengan tim IT yang memang sangat-sangat paham Pak ya tentang IT. Pasti beliau akan merancang semenarik mungkin nanti pembelajaran yang Bapak akan sampaikan di kelas. Iya, mantap sekali Pak. Nah, saya yakin nih Pak, Bapak pasti bisa menjalankan komitmennya dengan baik. Semoga berhasil Pak ya. Terima kasih, Bu. Insya Allah saya akan mencobanya, Bu, secepatnya. Iya, bagus sekali Pak. Nah, gimana nih Pak perasaan Pak Fahmi setelah menceritakan permasalahannya kepada saya? Perasaan saya luar biasa, Bu ya. Udah plong, sudah mendapatkan solusi. Ibu udah memberikan saya jalan memecahkan solusi, Bu ya. Yang jelas saya banyak berterima kasih sih, Bu. Udah tinggal saya pingin secepatnya nih, Bu. Pingin secepatnya malam ini langsung menyusun perangkat yang ingin saya siapkan, medianya, pingin ngecek lagi di laptop mana video-video yang pernah ada itu saya keluarkan, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Iya, mantap sekali Bapak ini. Gercep sekali, gerak cepat Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang kalau Pak Fahmi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sebenarnya itu idenya dari Bapak sendiri Pak. Saya ini hanya mendengarkan dari tadi nih. Justru Ibu luar biasa. Saya bisa mendapat gambaran terkait dengan bagaimana memecahkan masalah ininya. Sampai Ibu, mungkin saya akan masih mau rabak-rabak nih, Bu. Terima kasih banyak Ibu ya. Ya, sama-sama Pak. Jadi saya senang sekali mendengarkan solusi-solusi yang Bapak bisa mengatasinya sendiri, ya. Semangat ya Pak Fahmi, semoga Bapak bisa dengan sukses mengimplementasikan rencana aksi Bapak untuk kedepannya. Saya juga ini Pak, belajar juga dari Bapak nih, mungkin ide-ide yang Bapak tadi bicarakan bisa saya ambil, bisa saya terapkan juga di kelas saya Pak. Baik, Butin, baik, Butin. Oke, Pak Butin, kalau begitu saya pamit kembali ke kelas lagi ya, Butin ya. Oh iya, sama Pak. Saya pun ada jam juga Pak habis ini. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Praktek coaching yang luar biasa hari ini nih. Sudah Pak Taufan? Oh iya. Suaranya masih di mute, Pak. Nah, ya. Oke. Terima kasih atas praktek coaching yang sangat luar biasa tadi ya. Yang sudah dilakukan oleh Bu Titin sebagai coach dan Pak Fahmi sebagai coach ya. Selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan sedikit pertanyaan juga untuk coach yaitu Bu Titin ya. Jadi
secara keseluruhan tadi, ini berdasarkan catatan saya, dari praktek coaching tadi, alur tirtanya sudah nampak semua ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan oleh coach ya. Jadi untuk alur tirta sudah oke ya. Tujuannya tadi sudah disampaikan oleh si coach ya atau Pak Fahmi, yaitu bahwa nilai siswa di kelas Pak Fahmi itu di bawah KKM ya. Hal tersebut terindikasi dari identifikasi masalah bahwa anak itu malas ketika belajar, kemudian banyak melamun, kemudian kurang antusias ya dalam belajarnya. Kemudian untuk rencana aksinya tadi si Kuci sudah menyampaikan bahwa akan menggunakan media pembelajaran memanfaatkan proyektor ya dengan media PPT, kemudian juga menggunakan HP. Kalau untuk tanggung jawab tadi saya catat bahwa si coach ini akan segera menyusun ya perangkat pembelajarannya sesegera mungkin, kemudian meminta bantuan juga kepada rekan sejawat dan tim IT di sekolah Pak Fahmi ya. Jadi keseluruhannya praktek coachingnya sudah oke. Berikutnya sedikit pertanyaan saya kepada Bu Titin selaku coach ya, sorry. Yang pertama belum pertanyaan, salah sorry ya. Jadi tadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Titin yaitu ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, itu sudah terlihat ya, sudah nampak. Kemudian untuk yang secara spesifik yang saya observasi yaitu mendengarkan aktif juga sudah sangat bagus ya, dimana tadi Bu Titin sudah menjadi coach yang mendengarkan secara baik sehingga apa yang disampaikan oleh coach tadi bisa terdengar dengan baik oleh coach ya, sehingga tidak perlu ada pengulangan tadi ya. Kemudian yang saya tanyakan Bu Titin ya, dari praktek coaching tadi apa indikator yang sudah tampak dari kegiatan yang akan dikembangkan tadi? Ya, terima kasih Pak Taufani sebagai observer. Indikator yang keberhasilan yang saya capai pada coaching di hari ini Pak, solusi-solusi yang dari Pak Fahmi, kemudian beliau dari solusi-solusi itu terjadilah rencana aksi. Nah, jadi bagaimana Pak Fahmi melakukan rencana aksinya ke depan? Mungkin itu indikator yang bisa saya capai Pak ya. Solusi dari solusi-solusi tersebut Pak Fahmi bisa membuat suatu rencana aksi ke depannya. Oke, ya betul ya. Kemudian Bu Titin nih, tadi kan Bu Titin sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Untuk kegiatan coaching berikutnya atau kegiatan coaching di lain waktu, itu kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi Bu Titin? Ya, kompetensi nanti yang akan saya kembangkan untuk coaching berikutnya Pak, itu tetap saya akan menghadirkan diri secara penuh dalam coaching, kemudian mendengarkan secara aktif itu tetap saya terapkan, mungkin saya tingkatkan lagi Pak ya, takutnya saya ada yang tidak mendengarkan dan lain sebagainya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan keterampilan saya dalam bertanya, tapi pertanyaannya itu yang berbobot Pak. Oh, oke. Jadi jadi pertanyaan yang berbobot. Jadi dari pertanyaan yang berbobot itu Pak, saya bisa menggali ide-ide dari coach, sehingga si coach bisa
bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, Pak. Oke. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan lagi ya yaitu keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot. Selain kompetensi tadi yang dua juga Betul. tetap akan lebih ditingkatkan juga. Oke. Betul sekali, Pak. Jadi dengan keterampilan tersebut harapan Bu Titin nantinya ketika ada praktek coaching lagi bisa menggali lebih baik solusi-solusi dan ide-ide yang dimiliki oleh coach ya Bu. Betul sekali, Pak, seperti itu. Oke, kesempatan kita mungkin sudah cukup sampai di sini ya untuk praktek coaching kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Titin dan Pak Fahmi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Fahmi dan Pak Taufani pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah kalau keadaannya sekarang baik Pak ya. Gimana nih Pak perasaannya hari ini? Alhamdulillah Mendung, lumayan Bu. senang perasaannya nih walaupun cuaca mendung udah mulai gerimis nih. Iya. Yang jelas Begitu Pak ya? Iya. Iya. Iya, alhamdulillah kalau perasaannya bahagia dan senang hari ini. Begini Pak, pada kesempatan kali ini Pak Fahmi sebagai coach ya Pak, sebagai coachnya Pak Fahmi, kemudian Ya. sebagai coachnya Pak Taufani Pak ya pada hari ini. Nah kebetulan nih Pak, kali ini saya sebagai observer nih Pak Fahmi. Tugas saya ini sebagai penilai, kemudian pengamat, nanti atas coaching yang akan dilakukan Pak Fahmi dan Pak Taufani. Dalam melakukan coaching, kita sudah tahu ya Pak, kalau kita melakukan coaching ini kita harus melalui alur tirta. Ya Pak ya, Iya, yaitu Bu. tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Nah ini untuk Pak Fahmi ya sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan kepada Pak Fahmi. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching seperti apa nih Pak yang akan Bapak laksanakan pada coaching pada kali ini? Baik Bu, terima kasih sebelumnya kepada Bu Tin Susanti sebagai observer kami dalam kegiatan coaching. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, kehadiran penuh, Pak ya, kemudian jadi pendengar yang aktif, kemudian Ya. Bapak membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak ya, bagus sekali Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua lagi ini Pak, kompetensi apa yang secara aktif dan spesifik yang akan Bapak lakukan pada coaching pada kali ini? Yang akan saya lakukan nanti pada Pak Taufani yaitu kehadiran penuh dan pendengar aktif Bu. Itu yang akan saya lakukan nanti Bu. Oh begitu, ada dua berarti ya Pak ya? Iya, Bu, ya. Kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif nanti Ya. di coaching yang akan Bapak lakukan dengan Pak Taufani. Kemudian yang terakhir ini Pak, ada lagi pertanyaannya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak harapkan pada coaching kali ini? Nah, jadi indikator yang saya harapkan dari tujuan pengembangan ini yaitu rencana aksi nyata nanti dari Pak Taufani Bu ya. Saya ingin melihat rencana aksi nyata yang akan diterapkan oleh Pak Taufani, bagaimana strategi
dan solusi dari Pak Taufani itu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Jadi dari identifikasi yang disampaikannya secara langsung, nah nanti di situ saya akan coba gali, Bu. Nah, dan dilihat dan begitu juga bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Taufani, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Fahmi. Jadi indikator yang Bapak ingin capai di kegiatan coaching kali ini adalah Bapak ingin melihat rencana aksi dari solusi atau ide-ide yang nanti akan disampaikan Pak Taufani, Pak, ya, seperti itu. Iya, Bu. Iya, kemudian diimplementasikan ke pada permasalahan nanti yang dihadapi Pak Taufani. Baik Pak Fahmi, pertanyaan saya tadi sudah selesai Pak, itu terakhir pertanyaannya. Silakan Bapak melakukan coaching bersama Pak Taufani dan saya akan mengamati Pak, ya, itu coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Jadi silakan Pak Fahmi dan Pak Taufani untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih Putin atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya silakan Pak Taufani untuk memulai kegiatan coaching kita. Oke. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taufan, mohon maaf gimana nih. kabarnya nih Taufan? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak nih. Oh enggak, tidak sama sekali mengganggu. Silakan duduk dulu Taufani. Iya Pak. Ya, ini sepertinya ada masalah kalau Bapak perhatikan dari mukanya nih. Ada apa Taufani? Gini Pak, sebenarnya saya di sini nih pengen konsultasi dengan Bapak mengenai keaktifan siswa, yaitu keaktifan para anggota OSIS Pak. Jadi saya perhatikan beberapa waktu ini anggota OSIS itu kurang antusias Pak dalam melaksanakan program kegiatan OSIS. Oh, kok bisa seperti itu ya Pak Taufani ya? Itulah Pak, saya pun bingung. Sekarang saya bingung dengan teman-teman kok jadi seperti ini, kegiatan OSISnya jarang sekali ada gitu Pak. Oke, sebelum kita lanjut pembicaraan kita nih, kira-kira apa yang kamu harapkan dari pembicaraan kita kali ini nih? Saya berharap Pak dari pembicaraan kita kali ini, saya nantinya dapat menemukan solusi Pak, agar anggota OSIS lebih aktif dan antusias dalam melaksanakan programnya Pak. Oh iya, baik. Jadi kamu berharap setelah sharing dengan Bapak, kamu dapat menemukan solusi atas permasalahan kamu ya, Iya, agar teman-teman kamu di OSIS itu dapat kembali aktif dan antusias dalam melaksanakan program OSISnya ya. Iya, Itu Pak. kira-kira ya? Iya Pak. Ya. Oke. Lalu apa yang sebenarnya yang buat mereka itu tidak tertarik, Topan? Coba kamu sampaikan ke Bapak. Kalau hal itu saya rasa Pak, mereka itu kurang semangat Pak. Jadi kayak tidak ada ketertarikan dalam kegiatan ataupun pelaksanaan program-program OSIS Pak. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, biasanya yang Taufani lakukan di OSIS itu seperti apa? Kalau saya tuh Pak, biasanya saya perhatikan Pak dalam setiap kegiatan, teman-teman itu seperti tidak memahami tugas Pak biasanya Pak. Jadi mereka tidak memahami tugas yang harus dikerjakan oleh mereka. Mereka hanya bergerak ketika disuruh aja Pak. Jadi kalau tidak disuruh mereka ya banyak diam-diam saja gitu Pak. Biasanya nih. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu teman-teman, Taufani ngapain aja lah sama teman-teman tuh? Memperhatikan gerak-gerik mereka. Ya paling hanya seperti itu Pak. Cuman saya sebenarnya ya agak kesel sih Pak. Cuman kalau mau marah takutnya nanti malah memperburuk keadaan Pak. Oh iya. Menurut Topan, apa saja yang
sudah kamu lakukan untuk membangkitkan semangat kerja teman-temanmu? Kalau untuk membangkitkan semangat, Pak, saya itu sebenarnya sudah memotivasi mereka. Jadi supaya mereka semangat. Saya juga sudah menjelaskan apa saja yang menjadi tahapan yang harus mereka kerjakan dari program-program OSIS, Pak. Tapi mereka masih seperti itu aja, Pak. Jadi masih malas untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas sama tanggung jawab mereka, Pak. Oh, ya, 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 ya. Jadi dapat Bapak simpulkan di sini permasalahan yang ada dalam roda organisasi OSIS yang Taufan pimpin saat ini adalah karena faktor teman-teman yang kurang bergairah lah ya. Iya, gitu, Pak. Padahal Taufan sudah memberikan tugas dan tanggung jawab mereka, sudah memberikan kepercayaan kepada mereka supaya mereka menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kerjaan mereka. Ya. Nah, sekarang ini kalau menurut Taufan, kira-kira ada cara lain tidak agar teman-teman kamu itu selalu semangat dalam bekerja, sehingga setiap program kerja OSIS yang sudah kamu susun dengan teman-teman dapat berjalan dengan sukses? Ada tidak? Kalau cara yang lain mungkin ada sih, Pak. Kalau menurut saya tuh, Pak, Ya. kayaknya nanti saya akan mengadakan kegiatan LDK, Pak, khusus pengurus OSIS, Pak. Itu aja sih, Pak, kayaknya, Pak. Nah, bagus itu LDK, latihan dasar kepemimpinan ya. Iya. Iya, bagus tuh Topan. Kira-kira menurut kamu kalau dengan mengadakan kegiatan LDK ini dapat mengubah teman-temanmu yang tadinya malas menjadi semangat enggak? Kalau itu, Pak, menurut saya sangat bisa memotivasi, Pak. Jadi seperti yang sudah sebelumnya dari kegiatan LDK sebelumnya, di kegiatan LDK itu kan kita diajarkan banyak hal, Pak. Misalkan kita diajarkan memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengurus OSIS, Pak, sebagai ketua, sekretaris, ataupun bendahara. Selain itu juga di dalam kegiatan LDK kita juga disampaikan ataupun dijelaskan secara rinci, Pak, seperti bagaimana kita kebersamaan, kemudian loyalitas, kemudian totalitas dalam berorganisasi, Pak. Apalagi di dalam kegiatan LDK itu kan juga ada game, Pak, karena hambatan selama ini dari teman-teman tuh, Pak, mereka sepertinya tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya, Pak. Jadi seperti itu saya rasa, Pak. Baik. Iya. Nah, dari masalah yang sudah kamu sampaikan tadi terkait dengan tidak semangatnya teman-teman dalam mensukseskan kegiatan OSIS, program kerja yang sudah disusun juga. Coba kamu ceritakan kembali apa yang kamu lakukan untuk kedepannya. Jadi gini, Pak, dalam waktu dekat ini saya akan berusaha untuk merancang kegiatan LDK beserta dengan agenda kegiatannya, Pak. Nah, bagus sekali rencana yang sudah kamu rencanakan ini. Dari awal Bapak sudah ada keyakinan kalau Topan ini pasti dapat menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Nah, kira-kira ya, komitmen apa yang dapat kamu lakukan selanjutnya, Topan? Jadi nanti saya akan berusaha ketika saya sudah pulang sekolah, Pak, saya akan berusaha mengumpulkan pengurus-pengurus OSIS, Pak, pengurus intinya dulu, Pak, untuk membahas kegiatan LDK yang akan dilaksanakan, Pak. Wah, mantap, pulang sekolah ini langsung ya. Iya, Pak. Keren nih, Topan. Biar cepat, Pak. Iya, nah lalu siapa nanti akan membantu Taufan dalam melaksanakan komitmen yang sudah tadi Taufan sampaikan? Yang pasti, Pak, itu pengurus inti, Pak, pengurus inti dari OSIS. Selanjutnya nanti saya akan meminta bantuan kepada Pak Adit selaku pembina OSIS. Begitu juga nanti saya juga bisa minta bantuan ke Bapak. Bapak kan sebagai wakil kesiswaan nih, Pak.
Jadi Ya, nanti baik, bisa baik. memberikan saran ataupun masukan untuk kegiatan LDK kami, Pak. Baik, baik Topan. Nah, Bapak yakin Topan pasti bisa menjalankan komitmen ini dengan baik. Semoga berhasil ya Topan ya. Iya, Pak, mudah-mudahan, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nanti saya akan mencobanya, Pak. Oke, baik. Nah, gimana perasaan Topan nih setelah sharing dan menceritakan permasalahannya dengan Bapak saat ini? Alhamdulillah perasaan saya, Pak, sudah sedikit lega lah karena nanti mudah-mudahan kegiatan OSIS LDK yang akan dilaksanakan berjalan lancar sehingga kegiatan-kegiatan OSIS berikutnya terutama di pengurus inti nanti itu lebih semangat lagi, Pak. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu ya Topan ya. Jadi Ya, Bapak Pak. ikut senang karena kamu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan sendirinya. Terima kasih ya, Pak, sudah membantu saya tadi dalam memecahkan permasalahan ini, Pak. Saya mungkin cukup ini, Pak, yang bisa yang kita bicarakan. Saya terima kasih ya, Pak ya. Oh, baik, sama-sama Topani. Nah, kalau gitu kami silahkan kembali ke kelas lagi ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak Fahmi dan Pak Taufani sudah melakukan coaching pada sore hari ini ya, dan saya lihat coachingnya berjalan dengan lancar dan sangat-sangat menarik coaching antara siswa dan guru. Saya lihat tadi permasalahan yang dihadapi Taufani ini kurangnya antusias terhadap kegiatan OSIS. Kemudian yang dilakukan sebelumnya itu menjelaskan program OSIS saja. Jadi itu tidak serta-merta membuat anggota OSIS itu menjadi lebih antusias, belum ada perubahan. Jadi setelah Pak Fahmi sebagai coach itu pemimpinan, dan Pak Taufani sudah membuat komitmen dan akan dilaksanakan rencananya secepat mungkin. Itu saya apresiasi sekali kepada coach yang bisa membuat pertanyaan yang sangat-sangat berbobot sehingga ide-ide atau solusi-solusi itu muncul dari Taufani ya untuk membuat siswa itu lebih antusias dalam kegiatan OSIS. Nah, kalau saya lihat untuk alur tirtanya sudah nampak ya Pak ya, sudah nampak terlihat jelas tadi tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya itu sudah sangat bagus menurut saya. Ya. Pak Fahmi sebagai coach di sini saya mau nanya nih Pak. Iya Bu. Indikator keberhasilan apa yang Bapak capai dalam coach kali ini yang Bapak lakukan bersama Pak Taufani? Ya, jadi indikator pencapaian yang ingin saya capai tadi Bu ya, yaitu menemukan rencana dari Pak Taufan dan itu bisa mengatasi permasalahannya itu dengan melaksanakan kegiatan LDK. Nah, di mana di dalam kegiatan LDK tadi itu kan yang disampaikan oleh Pak Taufani itu kan sudah tersusun rapi kegiatannya, itu ada unsur-unsur kegiatan untuk ketua, sekretaris, bendahara. Jadi di situ sudah sangat jelas bahwasanya kegiatan itu mengajarkan anak untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka nantinya. Nah, jadi rencana aksi ini yang tinggal kita harapkan lagi dari yang disampaikan oleh Pak Taufani. Oh ya, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak sudah menemukan indikator dari coaching yang Bapak lakukan kepada Pak Taufani. Kemudian potensi apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan di coaching kali ini untuk Bapak lakukan di depannya? Baik Bu, kedepannya saya ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot agar pertanyaan yang saya sampaikan lebih terbuka dan berbobot sehingga semakin dapat menggali
kemampuan yang dimiliki oleh coaching agar keluar ide-ide yang lebih bagus, Bu. Iya, mantap sekali ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan, membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya coach bisa menggali solusi, kemudian menggali ide-ide untuk permasalahan yang berhadapinya sekarang, Pak ya. Iya, Bu. Ya, mungkin jadi kesimpulannya tadi adalah coaching Pak Fahmi dengan Pak Taufan ini sudah cukup baik, Pak ya. Bapak di situ sudah sangat baik berperan sebagai pendengar yang aktif. Kemudian kehadiran Bapak penuh di situ sehingga Bapak bisa menangkap apa-apa saja, solusi apa saja yang disampaikan oleh Pak Taufani dengan baik. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan yang sangat-sangat berbobot sehingga Pak Taufani tadi mengeluarkan ide-ide yang sangat menarik, Pak ya, yang nanti akan beliau laksanakan nanti untuk menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih Pak Fahmi dan Pak Taufani. Coaching kali ini sebagai pembelajaran juga nih Pak untuk saya sebagai observer dan untuk kita semua Pak ya dalam melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi Pak ya. Saya juga mencontoh nih Pak, coaching yang Bapak lakukan kepada coach mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya melakukan coach ke depannya. Terima kasih Pak Fahmi dan Pak Taufani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Saya juga terima kasih Bu Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Taufani dan Bu Tin siang ini? Alhamdulillah baik Pak Fahmi. Baik. Rasanya bagaimana saat ini Bu? Ibu Tin dan Pak Taufani. Alhamdulillah cukup bahagia Bu Pak Fahmi hari ini. Ya, bisa bertemu dengan kawan-kawan di forum coaching ini. Oke, jadi sudah siap ya untuk melakukan praktik coaching, praktik konseptual kita Ibu ya? Iya Bu, iya Pak. Siap. Siap Pak. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Di sini saya Fahmi sebagai pengamat, Pak Taufani nanti sebagai Coach. ya Pak ya. Iya Pak. Bu Tin sebagai kunci. Nah, ada kegiatan kita di sini adalah dari permasalahan murid kurang antusias ya dalam pembelajaran ketika bulan puasa ya. Iya. Nah, seperti kita ketahui untuk kegiatan kucing kita ini, kita harus melalui alur tirta. Jadi di mana alur tirta itu T itu adalah tujuan. Jadi T di sini adalah tujuan, ya. I itu adalah identifikasi, dan R itu adalah rencana aksi dan tanggung jawab. Dan di mana tanggung jawab di sini nanti hubungannya dengan komitmennya. Nah, baik, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas kita, jadi saya ingin tanya dulu langsung kepada coachnya, ya, Pak Taufani. Iya Pak. Menurut Pak Taufani, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktek ini nantinya? Oke, terima kasih Pak. Jadi pada kesempatan coaching kita kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, jadi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya Pak Taufan ya. Iya Pak. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut Pak Taufan nanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan dilakukan dalam observasinya nanti ya? Kalau untuk kompetensi yang secara spesifik untuk diobservasi oleh Bapak, di bagian pendengar aktif Pak.
nantinya. Saya berharap di situ, Tekan Pak. aktif ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk indikatornya, itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa ya Pak Taufan? Jadi indikatornya nanti dari kegiatan coaching ini nanti saya berharap adanya rencana aksi nyata dari si coach yaitu Bu Titin ya, di mana nanti saya ingin melihat bagaimana rencana aksinya yang akan diterapkan oleh Bu Titin dalam mengatasi permasalahannya. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Untuk menyingkat waktu, untuk itu saya persilakan ya untuk Pak Taufani dan Bu Tin mempraktekkan secara langsung. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak. Waktunya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufani. Alhamdulillah baik. Dan Alhamdulillah. agak bingung ini Pak. Baik. Bingung kenapa, Tapi Bu? ada bingungnya ini Pak. Jadi ngomong-ngomong nih, ada apa nih Bu? Tadi Ibu kayaknya ada WA ke saya tuh, katanya ada yang mau dibicarakan. Apa yang ingin Iya, dibicarakan, itu. Bu? Iya betul Pak. Tadi itu saya ada WA. Itulah Pak, saya ini agak bingung. Eh, ini kan Pak sebentar lagi kita ini kan menghadap puasa. Siswa-siswa ini agak kurang antusias terhadap pembelajaran Pak yang saya sampaikan. Atau guru-guru lain pun seperti itu Pak kayaknya. Oh, Ngomong ke saya iya. jadi permasalahannya itu adalah di bulan puasa itu siswa kurang antusias ya, Bu. Kalau boleh Betul lebih sekali Pak. tahu kurang antusiasnya itu yang seperti apa? Deskripsikan secara rincinya bagaimana, Bu? Iya, begini Pak, siswa-siswa saya itu ketika pembelajaran di bulan puasa, kayak tidak ada semangat belajar gitu loh Pak. Siswa itu biasanya kurang aktif, apalagi kalau udah semakin siang Pak ya. Iya, iya, iya. Mungkin mereka juga peletihan, kemudian kelaparan. Jadi anak itu kurang memperhatikan pembelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu permasalahannya. Sebelum Iya lanjut Pak. percakapan kita nih, Bu. Jadi nanti dari percakapan kita ini, kira-kira apa harapan Ibu dari kegiatan kali ini, Bu? Iya, tentunya yang saya harapkan Pak, walaupun di bulan puasa Pak ya, Mm-mm. tapi saya berharap anak-anak itu tetap antusias Pak, seperti hari-hari tidak bulan puasa gitu Pak, hari-hari Oh. seperti biasa kita sekarang ini belum bulan puasa. Jadi saya pengennya gitu, anak antusias seperti hari-hari biasa. Iya, ya. Jadi Bu Ya, walaupun Titin bulan itu mengharapkan supaya dari percakapan kita kali ini Bu Titin nanti mendapatkan solusi ya agar siswa Ibu bisa tetap belajar secara antusias walaupun di bulan puasa. Jadi tetap antusias seperti pembelajaran sekarang ini ya sebelum bulan puasa ya Bu. Seperti itu ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Seperti itu yang saya harapkan dari murid-murid saya. Oke. Jadi Jadi gimana itu ya Pak? Itulah yang buat saya bingung itu Pak. Oke. Jadi tadi Ibu bilang kalau pada pembelajaran sekarang ini sebelum bulan puasa itu kan siswa masih terlihat antusias ketika pembelajaran ya Bu. Kalau boleh tahu Iya, nih, betul sekali Pak. kira-kira di bulan puasa itu nanti hal apa yang menyebabkan siswa kurang antusias Bu ketika belajar? Iya, apa ya Pak? Biasanya anak kelihatan lebih lesu, kemudian ngantuk, dan pastinya mungkin kalau sudah siang, anak ini sudah terasa lapar ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan anak kurang antusias karena kelaparan, kemudian ngantuk, kemudian karena efek dari lapar itu membuat mereka lesu. Mungkin itu Pak penyebabnya kalau menurut saya nih Pak. Oke. Ya, jadi memang itu hal yang wajar sih ya Bu, bisa dibilang hal yang wajar
ketika bulan puasa siswa belajarnya kurang antusias, tapi ibu kan masih tetap berharap supaya pembelajaran nanti tetap antusias. Nah, sekarang ini kira-kira hal apa yang bisa membuat siswa tetap antusias, Bu? Iya, kalau menurut saya nih Pak, mungkin karena di setiap pembelajaran saya, itu saya selalu menggunakan metode nih Pak, atau strategi media yang bisa menarik minat dan keaktifan siswa nih Pak. Oh, begitu ya. Keren sekali tuh, Bu. Ibu sudah Makasih Pak. menggunakan strategi, kemudian media ya yang bisa membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Kemudian kalau boleh tahu nih, Bu, strategi atau media seperti apa yang Ibu gunakan tadi? Iya Pak, biasanya saya menggunakan media strategi seperti permainan, bermain peran, kemudian biasanya Pak, siswa saya ajak keluar kelas. Seperti di taman sekolah Pak. Kalau untuk media, saya biasanya memanfaatkan media dari lingkungan alam sekitar. Cuman kalau untuk di bulan puasa kayaknya kalau keluar, mungkin kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat menguras energi mereka kayaknya susah juga Pak ya. Iya, Bu, betul, Bu. Tapi Iya. saya salut memang sama Ibu nih. Ibu udah sangat keren tadi dalam menerapkan strategi pembelajaran sama media yang luar biasa yang sudah digunakan sama Ibu. Nah, kalau strategi Iya, terima dan kasih, media Pak. tersebut kalau memang dirasa kurang efektif, kira-kira nih ada ndak strategi ataupun mungkin media lain yang bisa digunakan di saat bulan puasa nanti, Bu? Iya Pak, kalau udah saya pikir-pikir tadi dari Bapak mengajukan pertanyaan tadi, ini saya berpikir ini Pak, ada terlintas nih Pak di Iya, pikiran iya. saya. Mungkin strategi lainnya, biar anak tetap semangat, saya akan menerapkan ice breaking kali Pak ya, biar anak Iya, lebih iya. semangat. Dengan begitu anak akan tetap semangat dan fokus, sehingga dengan melakukan ice breaking tadi anak tetap antusias dalam belajar. Dan seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali ide itu, Bu. Memang Bu Titi ini memang guru yang hebat nih. Oh, Kalau tidak begitu untuk lah Pak. media sendiri, kira-kira gimana, Bu? Apa itu tetap menggunakan media yang sebelumnya di sebelum bulan puasa atau mungkin ada media yang lain mungkin dirasa lebih efektif, Bu? Iya. Kalau untuk media Pak, sepertinya saya akan menggunakan media yang bisa lebih menarik minat serta tidak membosankan bagi anak, sehingga anak bisa antusias tuh Pak. Sepertinya media yang sangat menarik itu, Bu. Kira-kira media Iya, seperti betul. apa itu, Bu, yang akan digunakan nanti? Iya, mungkin saya akan menggunakan media video ya Pak. Apalagi anak-anak sekarang ini kan Pak senang dengan media digital. Saya juga akan memanfaatkan infokus sekolah agar bisa lebih efektif dan menarik lagi untuk anak-anak saya. Oke, menarik sekali itu, Bu. Memang benar, Bu. Sekarang anak itu kan lebih suka dengan media-media digital, apalagi video, ya. Apalagi nanti Betul. Ibu akan menggunakan infokus, ya, supaya lebih menarik. Kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan dua ide atau gagasan tadi, yaitu menggunakan ice breaking, ya, kemudian media video supaya anak tetap antusias agar pembelajaran di bulan puasa nanti tetap semangat siswanya, ya. Kemudian kira-kira dari kedua ide tadi, Bu, dari kedua ide yang akan digunakan sudah bisa meningkatkan antusias enggak, Bu, nantinya di bulan puasa? Iya, kalau saya lihat Pak ya, kalau saya lihat kegiatannya Pak, seperti ice breaking, itu kan anak senang tuh Pak, sehingga anak tertarik
semangat dan fokus. Kalau S-Breaking yang menarik-menarik dan tidak terlalu menguras Pak ya. Ya. Tapi kita cari S-Breaking yang menarik, itu bisa membuat anak senang, semangat dan tetap fokus. Serta kalau media video ini kan Pak menarik ini Pak, Iya, iya. siswa. Dan ini video ini juga salah satu yang bisa membuat anak senang gitu Pak. Betul, betul. Mungkin Oke. dua ini sudah, kalau saya rasa bisa sih Pak. Bisa Saya ya Bu. terapkan nanti. Saya yakin itu pun mungkin nanti mudah-mudahan bisa ya. Kemudian dari dua ide tadi, ada tidak kelemahan atau hambatan yang akan ketika diterapkan nanti Bu? Iya, mungkin kalau untuk S-Breaking, kalau menurut saya tidak ada hambatan ya Pak. Tapi kalau untuk media video menggunakan InFocus, mungkin Ya. hambatannya saya itu Pak. Saya belum begitu mahir mengoperasikan InFocus. Oh, begitu. Ibu masih belum Ya. mahir ya. Kemudian Iya. kalau begitu, apa usaha Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut, Bu? Iya, mungkin nanti metode ini, solusi ini atau ide ini yang saya lakukan di bulan puasa nanti, mungkin saya akan belajar Pak ya. Mm-mm. Belajar menggunakan cara InFocus dengan baik. Oke, jadi Ibu akan belajar menggunakan InFocus supaya bisa menggunakan media tadi. Saya rasa hambatan itu bisa diatasi oleh Ibu karena Ibu mempunyai kemauan untuk belajar ya. Dan saya yakin dengan dua ide tadi Ibu bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, untuk selanjutnya, Ya. komitmen apa nih Bu yang akan Ibu lakukan agar rencana dari Ibu tadi bisa berhasil? Jadi komitmennya apa? Iya, iya Pak. Saya akan berusaha Pak membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan mencari referensi contoh-contoh S-Breaking yang tentunya ringan, kemudian menarik dan menyenangkan untuk anak Pak ya. Ya. Itu perlu karena kalau S-Breaking yang berat-berat misalnya anak itu melompat dan lain sebagainya itu mungkin tidak saya gunakan Pak ya. Iya. Di sini saya akan mencari S-Breaking yang ringan, kemudian menarik dan menyenangkan untuk anak. Kemudian saya juga akan berusaha Pak agar membuat materi dengan menggunakan PowerPoint serta video pembelajaran agar materi yang saya sampaikan itu lebih menarik dari sebelumnya atau lebih menarik lagi dari sebelum bulan puasa ya Pak ya. Ini pembelajaran yang saya lakukan agar Oke. anak tertarik dan antusias Ya, ya Bu. seperti hari-hari biasanya Pak. Jadi komitmen Ibu ya, Ibu akan mencari referensi contoh S-Breaking, kemudian membuat video pembelajaran ataupun menggunakan PowerPoint. Kemudian kalau komitmen lainnya ada enggak Bu? Mungkin saya juga akan membuat kesepakatan kelas Pak ya, agar saya bisa tahu pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh siswa di bulan puasa nanti. Mungkin itu lebih kita dari siswanya kita lebih tahu Iya, yang iya. diinginkan mereka. Mungkin dari keinginan-keinginan mereka bisa kita kabulkan. Iya, iya Bu. Seperti Oke. itu Pak. Ya, jadi yang lainnya Ibu akan membuat kesepakatan kelas ketika pembelajaran di bulan puasa nanti. Kemudian Ibu ada tidak mungkin orang lain atau siapa yang bisa membantu Ibu melaksanakan komitmen tadi? Iya, tentu Pak. Kalau saya melakukannya sendiri mungkin agak berat Pak ya. Iya, iya Bu. Jadi di sini saya mau minta bantuan nih Pak. Saya mau minta bantuan dengan rekan sejawat saya, Pak Mustafa itu namanya. Mereka beliau ini tugasnya di TU. Jadi saya ingin minta bantuan dalam membuat PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang menarik, Pak ya. Karena beliau, saya melihat kerja beliau itu memang bagus, dan mungkin atas bantuan beliau saya bisa bikin PowerPoint atau video pembelajaran yang sangat-sangat menarik lagi, Pak. Oke, saya yakin Ibu ya
bisa melaksanakan komitmen tadi dengan baik ya. Dan saya doakan semoga rencana aksi Ibu nanti bisa sukses sehingga Ibu bisa mengatasi permasalahan tentang antusias ataupun semangat belajar siswa yang biasanya menurun di bulan puasa. Nah, jadi ngomong-ngomong nih Bu, gimana perasaan Ibu Ya. sekarang setelah kita bercerita tadi? Iya, alhamdulillah Pak. Setelah dari awal sampai saat ini kita melakukan pembicaraan, perasaan saya itu yang tadinya bingung itu Pak, pertama kali membuka pembicaraan dengan Bapak, sekarang lebih agak lega nih Pak. Alhamdulillah. Karena saya sudah bisa menemukan solusi yang akan saya gunakan agar siswa tetap antusias pada pembelajaran di bulan puasa nanti Pak. Alhamdulillah sekali Bu, kalau memang Ibu sudah lega, sudah bisa Ibu sudah menemukan solusi tadi. Saya tunggu ya Bu, bagaimana cerita selanjutnya tentang kondisi pembelajaran nanti di bulan puasa ya, Bu Titin. Saya pengen dengar juga cerita nanti. Iya pasti Pak, nanti akan saya ceritakan bagaimana kondisi pembelajaran di bulan puasa nanti Pak ya. Setelah saya menggunakan solusi-solusi tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan saya tidak lupa nih Pak, mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Taufan ini. Ya Bu, sama-sama Dan Bu. juga Bapak sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya nih Pak. Saya sangat-sangat berterima kasih nih Pak. Mungkin kalau saya tidak bercerita dengan Bapak, mungkin saya belum dapat nih Pak solusi-solusi yang saya sedang hadapi sekarang. Oke ya Bu ya. Saya ini hanya mendengarkan Ibu tadi sama ya hanya menjadi teman ngobrol Ibu lah. Ibu ya sendiri tadi sebenarnya yang sudah menemukan solusi ya Bu untuk mengatasi permasalahan Ya, Ibu tadi. Oke, semangat terus ya Bu Titin. Semoga sukses nanti ya, dengan rencana aksinya. amin, Saya tunggu ceritanya. amin, Oke, amin. jadi Ya, percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Terima ya, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufani dan Bu Tin. Saya minta tepuk tangannya dulu ya, Pak Ibu. Oke. Iya, jadi di sini saya sebagai observer ingin langsung saja ya Bu ya terkait dengan aktivitas kegiatan Tirta. Jadi hal yang pertama yang ingin saya sampaikan tidak terlalu banyak keorsiannya ya Bapak Ibu, karena kenapa? Dari percakapan tadi sudah sangat jelas alurnya, dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, bahkan tentang tanggung jawab itu sudah termuat semuanya. Nah, dari awal tadi tujuan sudah dipertanyakan karena ini hubungannya dengan kurang antusias dalam pembelajaran ketika bulan puasa ya, atau Fani ya. Ya. Nah, di sini Kus mencoba menggali informasi, menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Tin sebagai kucenya, di mana Pak Topani mencoba berulang kali mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, itu merupakan langkah yang sangat luar biasa yang dilakukan. Nah, di situ kelihatan juga apa-apa saja yang didapat dari permasalahan yang ada, dan Pak Taufani juga memberikan gambaran langkah selanjutnya, dan Kuci menemukan strateginya memecahkan masalahnya dengan sendirinya juga dengan cara apa tadi, strategi dan media ice breaking ya Bu ya, untuk kegiatan dibantu dengan media, video, pembelajaran, dan proyektornya. Begitu juga untuk melaksanakan kegiatan komitmennya, ada kerjasamanya, kalau tidak salah itu namanya Pak Mansur ya tadi Bu ya, ya. Mustafa. Ya. Pak Mustafa, bukan Pak Mansur Bu ya. Nah, di situ saya
saya melihat untuk kegiatan ini sudah sangat bagus sekali ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya langsung kepada Coach terkait dengan aktivitas tadi. Menurut Pak Taufani, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, terima kasih atas waktunya lagi. Jadi menurut saya tadi indikatornya sudah tercapai ya. Tadi saya sudah menemukan rencana aksi dari Bu Titin ya untuk mengatasi permasalahannya, yaitu di mana Bu Titin nantinya akan menggunakan ice breaking dan penggunaan media yaitu berupa video, PowerPoint dan video pembelajaran. Jadi selain itu juga tadi ada membuat kesepakatan kelas ya. Jadi mungkin indikatornya sudah tercapai, Pak. Iya, sudah tercapai ya Pak ya. Iya. Jadi menggunakan media video pembelajar dan PowerPoint juga Pak ya, serta membuat kesepakatan kelas. Nah, pertanyaan yang kedua ini Pak ya, kompetensi yang akan dikembangkan lagi berdasarkan pengalaman coaching itu tadi apa Pak? Jadi berdasarkan kegiatan coaching tadi, di mana saya tadi kan akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, serta membuat pertanyaan berbobot. Saya merasa tadi sudah untuk mendengarkan, kemudian kehadiran penuh saya rasa sudah cukup baik. Jadi kedepannya saya ingin meningkatkan lagi, terutama itu di keterampilan membuat pertanyaan berbobot. Jadi di mana nanti dengan begitu saya bisa menggali kemampuan ataupun ide gagasan yang dimiliki oleh coach yang lainnya nanti Pak. Mungkin seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Taufan. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwasanya dari kegiatan itu indikator ketercapaian yang didapat yaitu menemukan rencana dari Butin tadi bagaimana Butin mengatasi permasalahannya, yaitu dengan menerapkan ice breaking yang menarik dan menggunakan media video pembelajaran, PowerPoint serta kesepakatan kelas. Itu juga kompetensi yang dikembangkan tadi yaitu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, yang ingin dikembangkan. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan praktek coaching kita, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan yang dapat saya sampaikan. Iya Pak. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Dan